saya harus on bertambah cam atau nggak jumlah. usah, Bu? eh, ah? Saya harus on cam atau enggak? Oh, kalau bisa karena ini Samuel yang sudah men-share, kalau bisa on cam ya yang presenter. Eh, Anak-anak saya, maaf ini hanya dugaan kasar, tapi saya sempat ngobrol juga dan katanya kemungkinan iya. Sepertinya banyak juga siswa yang tidak lapor kalau sudah terpapar. Bahkan ada juga informasi ada sudah terpapar masih jalan-jalan. Tolong sekali lagi kita berjuang 1 bulan lagi, pra US dan US stay safe ya di rumah saja. 1 bulan lagi karena puncak Omikron akan diprediksi sampai awal atau pertengahan April baru melandai kembali. Dan hati-hati ternyata tidak semuanya kena Omikron, masih ada yang kena Delta anak-anak. Jadi beberapa yang saya temani saturasinya masih terganggu ya. Yang paling terus terang menjadi teman buat hmm, diizinkan menjadi teman untuk mereka-mereka yang terpapar ataupun sudah jadi penyintas yang paling deg-degan adalah ketika saturasi turun. Itu sungguh-sungguh pengalaman jelek bagi saya karena saya pernah kehilangan salah seorang putra asuh saya. Jadi kalau mendengar tingkat saturasi turun, saya udah dek gitu, trauma. Kalau di bawah 90 aja saya sudah deg-degan, apalagi di bawah 80 itu sepertinya sudah, saya sudah hanya bisa memohon pada Tuhan, nggak bisa gimana-gimana lagi. Emang dari awal juga memohon pada Tuhan, tapi masih ada sedikit hope lah. Tapi kalau udah di bawah 80 tuh benar-benar hope-nya udah tipis sekali. Jadi tidak semuanya Omikron, hati-hati anak-anak, ada yang kena yang varian siluman ya, BA2 itu, the son of Omicron ini lebih ganas dan kena paru-paru juga dan masih ada yang kena Delta. So be careful dan secepatnya ngambil booster ya karena booster sudah bisa 3 bulan sekarang jaraknya sejak vaksin yang kedua. Oke, yuk. Hmm, Kelamaan ngomongnya. Monggo silakan izin off cam. Ibu, saya izin ke toilet dulu ya, Bu. Monggo Nigel. Bahas soal 11B Feniko Marcelus Sujarto. Orang yang sedang marah, detak jantung, pernapasan, dan gerakannya cepat. Hal ini disebabkan oleh pengeluaran hormon yang berasal dari kelenjar, A. Hipofisis, B. Epifisis, C. Anak ginjal, D. Langerhans, E. Tiroid. Jawabannya adalah C. Anak ginjal. Hormon adrenalin merupakan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar glandula adrenal atau sering disebut dengan kelenjar anak ginjal. Hormon adrenalin berpengaruh terhadap penyempitan pembuluh darah sehingga mengakibatkan tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Adrenalin juga berperan mengubah glikogen menjadi glukasa dan mengendurkan otot polos batang tenggorok sehingga melapangkan pernapasan. Produksi hormon adrenalin akan meningkat ketika seseorang dalam keadaan marah. Itu sebabnya detak jantung, pernapasan, dan gerakannya menjadi cepat. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Gregorius Reza dari kelas 12 4 absen 10. Saya akan membahas soal nomor 10. Jadi soalnya adalah oogenesis pada wanita menghasilkan A. 4 badan telur, B. 4 sel telur, C. 3 sel telur dan 1 badan telur, D. 1 sel telur dan 3 badan telur, E. 2 sel telur dan 2 badan telur. Jadi, oogenesis adalah suatu proses pembentukan juga pematangan sel telur atau ovum pada wanita yang terjadi pada ovarium atau indung telur. Dan berdasarkan tabel di samping, terlihat bahwa proses oogenesis itu menghasilkan 1 buah ovum dan 3 buah badan telur. Jadi, yang jawaban yang benar adalah yang D, 1 sel telur dan 3 badan telur. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.
Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Sekarang saya akan menjelaskan soal biologi nomor 11. Perhatikan gambar nefron di bawah ini. Bagian berlabel X adalah, lanjut. Pembahasannya, jika dilihat pada bagian X menunjukkan glomerulus. Glomerulus berfungsi sebagai tempat penyaringan darah. Glomerulus adalah bagian yang akan menyaring air, garam, asam amino, glukosa, dan urea untuk menghasilkan urin primer. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah A. Glomerulus memisahkan darah dari zat yang tidak dibutuhkan tubuh. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Top on cam top. Selamat pagi, Ibu Ida dan teman-teman. Saya Kathleen akan membahas nomor 13. Jadi soalnya itu ada gambar sama perhatikan skema pembentukan urin di atas tersebut. Proses yang terjadi di nomor 2 dan filtrate X secara berurutan adalah A. Reabsorpsi dan urin primer, B. Filtrasi dan urin primer, C. Filtrasi dan urin sekunder, D. Reabsorpsi dan urin sekunder, E. Augmentasi dan urin sesungguhnya. Jadi pembahasannya ini dimulai dari darah masuk ke dalam glomerulus. Saat darah masuk itu ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaring filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya ini disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut dengan urin primer. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus.
Lalu ini tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh, seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasil dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, penimbul bau pada urin, dan urobilin pemberi warna kuning pada urin. Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke lengkung Henle, kemudian menuju tubulus distal. Selama mengalir dalam lengkung Henle ini, air dalam urin sekunder juga terus direabsorpsi. Tahap augmentasi. Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan ke pelvis renalis, rongga ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter menuju kandung kemih yang merupakan tempat penyimpanan urin sementara. Jadi kesimpulannya kalau dilihat dari gambar, tahap urin di dalam ginjal itu darah, filtrasi menjadi urin primer, reabsorpsi menjadi urin sekunder, dan augmentasi menjadi urin sesungguhnya. Maka yang ke-1 itu filtrasi, yang filtrat X itu urin primer, yang kedua itu reabsorpsi, yang filtrat Y itu urin sekunder, dan 3 itu augmentasi. Jadi jawabannya yaitu reabsorpsi dan urin primer karena yang ditanya itu di nomor 2 dan di filtrat X. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat siang Ibu Ida dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang soal 11B nomor 14. Next. Soalnya adalah seperti berikut. Berikut adalah beberapa jenis hormon yang dihasilkan oleh manusia. 1 yaitu adrenalin, 2 insulin, 3 estrogen, 4 tiroksin, 5 progesteron, 6 testosteron, 7 prolaktin, 8 LH. Pertanyaannya adalah, hormon-hormon yang berperan dalam siklus reproduksi wanita adalah A. 358, B. 468, C. 257, D. 357, E. 368. Jawabannya adalah A, yaitu estrogen, progesteron, dan LH. Berikut adalah penjelasannya. Estrogen adalah satu dari 2 hormon utama pada wanita yang diproduksi di ovarium. Hormon estrogen berperan penting dalam membentuk fisik seorang gadis pada masa pubertas, seperti pertumbuhan payudara, serta memulai dan mengontrol siklus menstruasi. Selain itu, hormon ini juga punya fungsi penting dalam proses persalinan, yaitu membantu menjaga kadar kolesterol, serta kesehatan tulang, otak, jantung, kulit, dan jaringan lainnya. Next. Kemudian progesteron. Progesteron adalah jenis hormon utama wanita lainnya. Sama seperti estrogen, progesteron diproduksi oleh kelenjar adrenal dan ovarium, tepatnya di korpus luteum. Saat hamil, plasenta juga memproduksi hormon ini. Hormon progesteron berperan dalam siklus menstruasi dan membantu proses pembuahan. Pada pembuahan, hormon ini membantu mempersiapkan endometrium, yaitu dinding rahim, untuk menerima dan mengembangkan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Lalu ketika kehamilan terjadi, progesteron juga bekerja untuk menjaga kehamilan serta mendorong kelenjar penghasil susu untuk memproduksi ASI.
Lalu ada LH, yaitu luteinizing hormone. Adalah hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini itu berperan dalam mengontrol fungsi gonad yang meliputi ovarium pada wanita atau testis pada pria. Pada wanita, hormon LH membantu mengontrol siklus menstruasi. Hormon ini juga berperan dalam ovulasi, yaitu untuk memicu pelepasan sel telur dari ovarium. Jika terjadi pembuahan, hormon LH akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron guna mempertahankan kehamilan. Seseorang yang memiliki kadar hormon LH berlebih umumnya terkait dengan kondisi infertilitas. Pada wanita, kadar LH yang terlalu tinggi sering terkait dengan sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Namun, kondisi genetik tertentu seperti sindrom Turner atau sindrom Klinefelter juga bisa menyebabkan kadar LH yang tinggi. Lalu selain 3 yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 yang lainnya, yaitu oksitosin, yaitu hormon yang diproduksi oleh bagian otak hipotalamus dan kelenjar hipofisis. Pada wanita, hormon oksitosin berperan penting dalam proses persalinan, karena hormon ini itu merangsang otot-otot rahim untuk berkontraksi sebagai tanda mulainya persalinan. Lalu setelah bayi lahir, oksitosin berperan dalam proses laktasi. Dan pada proses laktasi ini, hormon oksitosin berperan dalam memproduksi ASI dan mengalirkan ASI ke payudara. Saat bayi mengisap payudara ibu, hormon oksitosin menyebabkan ASI keluar, sehingga bayi dapat menyusu dengan mudah. Begitu bayi berhenti menyusu, produksi hormon oksitosin akan berhenti dan kemudian dilepas kembali pada waktu menyusu berikutnya. Lalu ada testosteron. Seperti yang dimiliki pria, hormon testosteron pada wanita pun memiliki fungsi penting dalam reproduksi wanita. Fungsi ini terkait akan mengontrol naik dan turunnya hasrat seksual serta menjaga ovarium agar berfungsi sebagaimana mestinya. Tak hanya itu, testosteron juga memainkan peran penting pada kesehatan tulang wanita. Lalu ada FSH, yaitu Follicle Stimulating Hormone. Nah, hormon LH dan FSH ini sama-sama diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak. Fungsinya pada wanita itu adalah untuk membantu mengontrol siklus menstruasi dan berperan dalam proses ovulasi. FSH merangsang perkembangan folikel ovarium yang matang dan mengontrol produksi sel telur pada wanita. Kadar hormon FSH dapat berubah sepanjang siklus menstruasi. Tingkat tertinggi dari FSH terjadi tepat sebelum ovulasi atau ketika sel telur dilepaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, selamat pagi. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang soal pra-US kelas 11 yang baik. Nah, pertama ini soalnya. Materi dari soalnya adalah reproduksi. Pernyataan-pernyataan berikut ini mengenai sistem reproduksi pada perempuan. 1. Estrogen dan progesteron sangat penting agar ovulasi terjadi. 2. Estrogen cenderung menghambat produksi FSH oleh kelenjar pituitari anterior. Ketiga, fertilisasi ovum oleh spermatozoa biasanya terjadi di uterus. Keempat, hormon LH sangat besar peranannya dalam produksi progesteron. Kelima, jumlah estrogen dan progesteron selalu berfluktualisasi di dalam darah. Dari pernyataan di atas yang benar adalah, nah, untuk pilihannya ini ya. Lanjut Sam, sekarang kita akan membahas pernyataan-pernyataannya. Nah, ini tiap-tiap pernyataannya ada 5 pernyataan di sini. Lanjut Sam. Pernyataan yang pertama, estrogen dan progesteron sangat penting agar ovulasi terjadi. Pencet sekali Sam, lanjut sekali. Nah, hormon estrogen yang diproduksi di ovarium ini memiliki peran yang begitu penting, terutama dalam proses ovulasi. Dengan bekerja sama dengan hormon progesteron, estrogen berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Lanjut sekali, Sam. Nah, oleh karena itu, pernyataan nomor 1 ini betul. Lanjut, Sam. Pernyataan nomor 2. Pernyataannya, estrogen cenderung menghambat produksi FSH oleh kelenjar pituitari anterior. Nah,
estrogen memang benar cenderung menghambat produksi FSH. Hubungan estrogen dengan FSH sendiri adalah estrogen dihasilkan oleh folikel yang sedang tumbuh dirangsang oleh LH. Estrogen akan cenderung menghambat penghasilan FSH. Oleh karena itu, pernyataan nomor 2 ini juga benar. Lanjut, Sam. Pernyataan nomor 3, pernyataannya, fertilisasi ovum oleh spermatozoa biasanya terjadi di uterus. Benar sekali, Sam. Nah, proses fertilisasi ovum ini terjadi pada tuba falopi atau saluran telur, yang dimana nantinya peleburan antara sel telur dan sel sperma membentuk zigot yang akan terus berkembang menjadi janin. Proses fertilisasi ini bukan terjadi di uterus. Lanjut sekali, Sam. Oleh karena itu, pernyataan nomor 3 ini salah. Lanjut, Sam. Nah, pernyataan yang keempat, pernyataannya hormon LH sangat besar peranannya dalam produksi progesteron. Pada pria, hormon LH berfungsi untuk merangsang produksi testosteron, sedangkan pada wanita fungsinya adalah mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, siklus menstruasi, dan kesuburan. Hormon LH ini tidak mempengaruhi produksinya progesteron. Oleh karena itu, pernyataan nomor 4 ini salah. Untuk nomor 5, jumlah estrogen dan progesteron selalu berfluktualisasi di dalam darah. Jumlah dari hormon estrogen dan progesteron memang selalu berfluktualisasi di dalam darah, sehingga pernyataan nomor 5 ini adalah betul. Lanjut, Sam. Nah, untuk kesimpulannya, jadi kita masuk lagi ke soal yang tadi. Untuk kesimpulan di akhir, jawaban yang benar adalah, pencet sekali, Sam, 1, 2, dan 5. Sekian penjelasan dari saya, dan terima kasih telah menyaksikan. Oke, selamat pagi Bu dan teman-teman. Saya Maximilianus Yos Cornelius, kelas 12.4, absen 16. Pada kali ini saya akan membahas soal ulangan biologi kelas 11, nomor 16. Next, Sam. Oke, soalnya, jika otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi, maka yang terjadi adalah A. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, jadi ekspirasi. B. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, jadi inspirasi. C. Tulang rusuk mengendur, rongga dada mengecil, jadi inspirasi. D. Tulang rusuk mengendur, rongga dada membesar, jadi ekspirasi. E. Tulang rusuk mengendur, rongga dada membesar, jadi inspirasi. Otot antar tulang rusuk mengalami kontraksi ini merupakan ciri-ciri dari penampasan dada inspirasi. Ada beberapa ciri-ciri lainnya, yaitu tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, dan udara tentunya masuk ke paru-paru. Nah, untuk pembahasan ini kesimpulannya, jawaban yang tepat adalah B. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, dan terjadi inspirasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Nama saya Nicholas Darwin Vittorio, ingin menjelaskan soal nomor 17. Next, Sam. Pada gambar ini, serabut saraf dalam keadaan istirahat. Muatannya dalam keadaan, jawabannya itu polarisasi. Next, Sam. Nah, pada gambar ini, pada bagian luar sel bermuatan positif dan bagian dalam bermuatan negatif. Ketika saraf dalam keadaan istirahat, serabut saraf dalam keadaan polarisasi. Polarisasi yaitu permukaan membran luar bermuatan positif, sedangkan membran dalam bermuatan negatif. Kembali ke gambar, Sam. Nah, di sini kita bisa lihat bagian luar itu bermuatan positif dan bagian dalam itu bermuatan negatif. Maka jawaban yang tepat yaitu polarisasi. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Niga Castillo, kelas 12.4, absen 18. Sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 18 kelas 11. Nah, ini ada soalnya. Berikut adalah ciri-ciri organ dalam sistem pernafasan. Yang A, berbentuk seperti anggur. B, dilindungi tulang rawan berbentuk cincin. C, dikelilingi banyak kapiler darah.
D. Tersusun dari jaringan epitel bersila. E. Tersusun dari jaringan epitel pipih. F. Bercabang dua pada ujung. Yang merupakan ciri-ciri alveolus adalah next slide. Nah, alveolus adalah struktur anatomi yang memiliki bentuk berongga. Terdapat pada parenkim paru-paru yang merupakan ujung dari saluran pernapasan, yang dimana kedua sisi merupakan tempat pertukaran udara dengan darah. Nah, ciri-ciri alveolus adalah yang pertama terletak di paru-paru yang berbentuk gelembung-gelembung kecil yang berisi udara. Yang kedua memiliki jaringan kapilari. Yang ketiga memiliki permukaan yang halus. Yang keempat memiliki banyak kapilari merah. Yang kelima memiliki dinding yang sangat tipis. Yang keenam berdiameter 200 sampai 300 mikrometer. Yang terakhir tersusun atas jaringan epitel pipih. Nah, jawabannya adalah yang ACE. Lanjut, Sam. Nah, kenapa kita nggak memilih jawaban yang BDF? Yang B dilindungi tulang rawan berbentuk cincin atau trakea. Tulang rawan berbentuk cincin ini terletak di depan kerongkongan. Yang D tersusun dari jaringan epitel bersila. Jaringan epitel bersila terdapat pada dinding rongga hidung. Yang F bercabang dua pada ujung. Nah, alveolus ini tidak selalu bercabang dua pada ujung. Next slide. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya adalah Nicholas Giovanni Gunawan dari kelas 12.4 nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal kelas 11 Prayang B nomor 19. Lanjut, Sam. Soalnya yaitu, jika kita menahan napas, maka keinginan untuk bernapas menjadi tidak terkendali. Karena pertama, kita harus mengetahui dahulu pernapasan secara garis besarnya. Lanjut, Sam. Jadi, saat pernapasan secara normal, O2 atau oksigen akan masuk ke dalam paru-paru. Kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Lalu CO2-nya akan keluar. Namun, bila kita menahan napas, maka CO2-nya tidak bisa keluar dari tubuh, yang menyebabkan kandungan CO2 lebih banyak dibandingkan kandungan O2 dalam darah. Akibatnya, keasaman dalam jaringan tubuh jadi meningkat, sehingga keinginan untuk bernapas jadi tidak terkendali. Lanjut, Sam. Jadi, bila kita cocokkan dengan jawaban yang tepat yaitu B, kebanyakan CO2 dalam darah. Lanjut, Sam. Sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Selamat siang, Ibu dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal biologi. Next, Sam. Pada ada gambar reseptor kulit. Reseptor yang berfungsi menerima rangsang dingin ditunjukkan oleh nomor Max. Saya memilih nomor 3 karena nomor 3 itu menunjukkan korpuskula. Korpuskula yang dimana korpuskula Krauss yang merupakan ujung syaraf perasa pada kulit yang peka terhadap rangsangan dingin. Sekian, terima kasih. Nah, Davin, selamat pagi, Mas. Saya Davin dari kelas 12 pada absen 21. Pada ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal biologi PAUS itu pada soal nomor 21. Terus pada soal ini, oosit sekunder yang mempunyai kromosom haploid N yaitu pada nomor berikutnya.
Itu adalah nomor 4. Hal ini dikarenakan pada nomor 1 ada tahap orgonium, itu pada nomor 2 oosit primer, yang 3 badan polar primer, 4 oosit sekunder, ke-5 ootit, dan ke yang 6 dan terakhir ovum. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Saya Regina Angela Pinkan dari kelas 12.4 nomor absen 22 akan membahas soal biologi dari 11B. Lanjut, Sam. Jadi soalnya ada gambar bagian-bagian telinga. Jadi telinga dibagi menjadi bagian luar, tengah, dan dalam. Bagian dalam telinga terdiri dari A. Rumah siput, saraf, dan saluran Eustachius. B. Rumah siput, saraf, dan gendang telinga. C. Daun telinga, membran timpani, dan rumah siput. Dan D. Membran timpani, rumah siput, dan 3 tulang pendengaran. Lanjut, Sam. Nah, jadi untuk pembahasannya, telinga manusia itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi ada yang bagian luar, yaitu seperti yang tandai di sini, bagian tengah, dan juga dalam. Lanjut, Sam. Nah, sekarang saya akan membahas anatominya beserta fungsi-fungsinya. Jadi, dalam anatomi telinga bagian luar itu terdiri dari 2, yaitu ada daun telinga dan lubang telinga. Fungsinya dari daun telinga itu untuk mengumpulkan gelombang suara dari lingkungan sekitar dan mengantarnya ke gendang telinga. Lalu yang kedua ada lubang telinga untuk menghubungkan telinga bagian luar dan bagian tengah. Lanjut, Sam. Lalu untuk bagian tengah itu ada 3. Jadi yang pertama ada gendang telinga untuk mendeteksi getaran gelombang suara yang masuk. Yang kedua ada 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sangurdi. Itu fungsinya untuk menangkap getaran dari gendang telinga. Dan yang ketiga ada saluran Eustachius untuk menjaga tekanan udara di telinga bagian tengah. Lanjut, Sam. Lalu yang selanjutnya itu bagian dalam terdiri dari 3 bagian juga, maksudnya ada koklea atau rumah siput, fungsinya untuk mengubah getaran dari telinga tengah menjadi sinyal saraf. Lalu yang kedua ada 3 saluran setengah lingkaran, ini itu yang bentuk lingkaran itu untuk alat keseimbangan tubuh. Lalu yang ketiga ada saraf auditori untuk menerima respon dari telinga untuk diteruskan ke otak. Lanjut, Sam. Nah, jadi untuk jawaban dari soal ini itu yang A, rumah siput, saraf, dan saluran Eustachius. Meskipun saluran Eustachius itu terdapat di telinga bagian tengah, namun dalam pilihan-pilihannya ini, pilihan A yang paling mendekati. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat siang Bu Ida dan teman-teman sekalian. Saya Samuel Alfansus akan membahas presentasi kumpulan soal pelatihan US kelas 11B. Lalu saya mendapat soal yang ini, oviduk dan uterus secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor, ini ada ini ya, nomornya. Lalu saya menjawabnya dengan cara menganalisis satu-satu gambarnya. Jadi yang pertama ini tuh ada ovarium, lalu yang kedua ini ada oviduk yang di jalur ini, lalu yang ketiga yang di sininya uterus, keempatnya yang di ini ya di situnya itu saya sebutnya cervical canal, dan yang kelima cervix. Jadi jawaban yang ovirus uterus berturut-turut ditunjukkan oleh nomor 2 dan 3. Ya, jadi segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Pagi Ibu Ida dan teman-teman sekalian, saya Syah Angel Faza, absen 24. Di sini saya mendapatkan soal, yaitu saraf motorik berfungsi untuk
Petunjuk pengerjaannya yaitu kita harus memahami sistem saraf pada manusia. Untuk menjawab soal tersebut, manusia memiliki sistem saraf pusat dan saraf tepi. Next. Pada soal di atas ditanyakan apa fungsi saraf motorik. Saraf motorik termasuk ke dalam sistem saraf tepi. Saraf motorik atau eferen adalah saraf yang menerima perintah dari otak dan sumsum tulang belakang serta mengantarkan perintah tersebut ke organ tubuh manusia lainnya. Saraf motorik ini dibedakan menjadi saraf somatik dan saraf otonom. Maka dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari soal tersebut adalah C, yaitu menyampaikan impuls saraf dari saraf pusat atau otak sumsum tulang belakang ke efektor atau kelenjar. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Saya Stella Angelina, nomor absen 25, akan membahas soal pra-US 11B nomor 25. Lanjut. Jadi soalnya, perhatikan gambar alat reproduksi wanita di atas. Fungsi bagian R adalah A. Tempat penghasil hormon estrogen dan progesteron, B. Tempat menempel janin, C. Tempat keluarnya janin, D. Menghasilkan sel telur, dan E. Tempat terjadinya pembuahan. Lanjut. Jadi gambar yang bagian R tersebut adalah uterus. Uterus atau rahim adalah struktur berongga yang berbentuk seperti buah pir. Uterus merupakan organ berotot yang terletak di rongga kemaluan antara kandung kemih dan rektum. Rahim memiliki beberapa fungsi, seperti menerima sel telur dari tabung falopi, membentuk plasenta untuk perkembangan janin, serta tempat menempelnya janin. Lanjut. Maka jawaban dari soal ini yaitu yang B. Fungsi uterus adalah tempat menempelnya janin. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, anak-anak, kalau tidak salah, sudah semua ya? Iya Bu, udah 25 Bu. Terima kasih. Jadi sisa waktu ini silakan dipergunakan untuk mempelajari bahan pra 2A ya. Silakan digunakan untuk itu. Dan selamat menjalani pra US dan bersiap untuk US. Oke, seperti itu saja. Bu. Terima kasih, selamat pagi, tetap sehat ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.